Kisah intens investigasi. Perseteruan Nikita Mirzani dengan putri sulungnya Laura Mezani atau akrab disapa Loli makin memanas saja. Dengan belak-belakan Nikita Mirzani makin yakin hapus nama Loli dari kartu keluarga dan ahli warisnya. Bahkan ia juga melarang anak perempuan satu-satunya itu untuk mendekati rumahnya dengan radius 100 meter. Hal ini makin membuat hubungan ibu dan anak ini mengenaskan. Dan pernyataan Nikita Mirzani tersebut muncul usai kekasih Loli Fadel Bajideh sempat tampil di podcast Denny Sumargo dan menyebut dirinya rela memutuskan hubungannya dengan Loli asalkan Nikita Mirzani mau menerima anaknya itu kembali lagi ke rumahnya. Namun ternyata ungkapan Fadel Bajideh itu bukannya meluluhkan hati Nikita Mirzani sebagai seorang ibu, tapi malah membuatnya bertambah yakin untuk tidak mau menerima Loli kembali lagi dalam pelukannya. Dan ia pun sudah tidak peduli kalau Loli kini tinggal di apartemen tunangannya kakak Fadel Bajideh sendirian sepulangnya ia ke Jakarta dari UK, Inggris. Lantas apa sebenarnya yang membuat Nikita Mirzani tidak bisa membuka pintu maafnya untuk Loli dan pacarnya itu? Dan sejauh apa kelakuan Fadel Bajideh yang membuat Nikita Mirzani tidak suka dengan sosok pacar anaknya itu? Dan tidak takutkah Nikita Mirzani jika Loli depresi dan akan melakukan sesuatu yang membahayakan anaknya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelumnya hadir di podcast YouTube Denny Sumargo, Fadel Bajideh ungkap bersedia akan memutuskan hubungannya dengan Loli jika ibunda Loli Nikita Mirzani bisa menerima Loli kembali. Diketahui sejak awal hubungan Fadel Bajideh dengan Loli, Nikita Mirzani memang tidak pernah merestuinya. Walaupun ternyata diakui Fadel Bajideh saat ia resmi berpacaran dengan Loli, ia sama sekali tidak tahu kalau Nikita Mirzani adalah ibunda Loli, dan saat itu Nikita Mirzani sudah meminta dirinya untuk menjauhi Loli. Namun karena sama-sama cinta, maka ia berusaha cuek dengan teguran ibunda Loli itu dan tetap terus menjalani hubungan dengan Loli sejak setahun yang lalu. Dan saat mendengar pernyataan Fadel Bajideh yang rela putus dari Loli kalau ia bersedia menerimanya kembali itu, membuat Nikita Mirzani bukannya luluh, namun sebaliknya pada siaran live-nya di sosial medianya, ia mengaku semakin yakin untuk tidak mau menerima Loli menjadi bagian dari keluarganya lagi. Begitu juga saat pacar anaknya itu klarifikasi kepulangan Loli ke Jakarta dan berniat menemui dirinya. Bagi ibu 3 anak itu semua sudah terlambat. Apalagi jika ia mengingat apa yang sudah dilakukan Fadel Bajideh dan Loli kepadanya. Dijelaskan sang aktris, Loli saat di UK bisa keluar dari asrama hingga berhenti sekolah disebabkan ulah sang pacar yang ia sebut Kang Semir itu. Saat itu pacar Loli tersebut berusaha untuk membrainwash anaknya agar keluar dari institusi pendidikan yang dirinya fasilitasi. Hingga akhirnya membuat Nikita Mirzani membenci Fadel dan dampaknya ia semakin yakin untuk menghapus Loli dari kakak dan juga ahli waris. Gak apa-apa, it's okay. Yang penting bisa diterima dulu Lolinya. Gua tahu soal Loli gimana. Lemahnya gue tahu Loli gimana. Dia sendirinya gimana gue tahu. Jadi kalau misalnya dia kenapa-napa, kesian guanya. Ya, kalau misalnya emang diterima sama ibunya, lebih aman. Lebih aman. Kalau klarifikasi atau datang ke salah satu podcast
dan di situ masih ngomongin kebohongan, untuk apa? Rohingya, ya Rohingya. Untuk apa? Supaya bisa dapat simpati dari yang nonton. Netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu. Ketika diomongin ini, oh iya ternyata anaknya baik. Tidak seperti itu. Kronologi sebetulnya adalah yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Semir. Kang Semir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri, keluarga. Saya nggak mau ngomong keluarga apa, tapi gitu ya. Yang merekomendasikan adalah si Kang Semir karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan. Keluarga Rohingya ya. Jadi lalu kalau memang dia bilang katanya anak ini harus dijaga, si perempuan ini jaga, nasi sudah jadi rengginang ya. Sudah setahun kalian membuat, bukan itu anak perempuan saja, tapi si Kang Semir beserta satu keluarga juga sudah membuat 1 tahun ini membuat satu, pendidikannya si anak perempuan ini hancur. Kedua, setiap anak perempuan ini dapat uang dari TikTok hasil gift itu diberikan ke tukang semir dan keluarganya. Ya, jadi kalian jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga Rohingya itu di kontennya si Denny itu adalah kebohongan yang hakiki ya. Jadi kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan, dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya berserta hak ahli waris karena itu ya. Karena selama 1 tahun ini itu anak perempuan benar-benar di brainwash, selain sama mantan saya juga sama si keluarga Kang Semir dan si Kang Semir ini. Selain itu, Nikita Mirzani juga ungkap kemarahannya kepada pacar Loli itu karena pertemuan Loli dengan keluarga Mami Eda yang Nikita ketahui sempat mengurus Loli saat di UK, dan ternyata masih ada hubungan saudara dengan sosok Fadel Bajide. Hal tersebut membuat Nikita Mirzani semakin kecewa dengan sosok Loli, hingga pada akhirnya ia memilih lebih nyaman kalau Loli jauh darinya. Bahkan ditegaskan Nikita Mirzani, kini Loli tak boleh mendekati rumahnya meski hanya dalam radius 100 meter. Jadi keluarga Rohingya atau keluarga Kang Semir ini kan yang kalian inginkan selama 1 tahun kalian selama 1 tahun kalian mengunci itu anak perempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta karena kalian tahu bahwa dia tidak bisa balik lagi ke UK karena sudah bukan student di sana. Kalian nikmati apa yang sudah kalian lakukan ya. Kalian karena saya tidak akan pernah menerimanya lagi setelah keluar itu konten, saya makin yakin bahwa saya tidak akan pernah menerimanya lagi karena itu sudah keterlaluan dengan cerita yang tidak sesungguhnya. Kalau mau cerita itu ya harus yang benar, tidak boleh dikarang-karang tuh, tidak boleh. Ketika itu anak perempuan masih sekolah di UK, Kang Semir lah yang merekomendasikan keluarga Mas Supilami agar si anak perempuan tersebut kabur ke sana. Itu dari asrama, kabur ke sana itu sekitar 4 jam ya. Kalian telaah lagi
Ya, bukan kejadian yang baru ini yang dia bilang kalau diterima lagi saya putusin, tidak akan diterima. Kejadiannya bukan untuk tahun ini, tapi dari tahun lalu. Ya, keluarga Kang Semir, mudah-mudahan kamu dengar live IG saya ya, supaya sadar bahwa apa yang sudah kalian lakukan menghancurkan banyak orang, termasuk pendidikan dan masa depan dari si anak perempuan tersebut yang kalian kerjain dari UK sampai Indonesia. Apapun yang sudah keluar itu, yang kalian bela-belain, sok silakan. Tidak akan mengurangi rasa kecewa saya sedikit pun, bahkan saya tambah kecewa. Bahkan saya semakin yakin bahwa itu anak betul-betul sudah harus jauh. Kalau bisa radius 100 meter nggak boleh ada di sekitaran rumah ini. Di tengah perseteruan Nikita Mirzani dan Loli yang masih terus memanas itu, Loli juga sempat diduga terkena kasus endorse dugaan penipuan membawa lari uang senilai 90 juta rupiah yang menyeret namanya. Loli dalam pernyataannya di media sosial memang mengunggah beberapa slide pernyataannya yang intinya ia akan bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan yang ternyata dibuat Loli sejak masih berada di London, United Kingdom tersebut. Loli juga mengaku sudah mengembalikan uang senilai 34 juta rupiah yang telah ia kembalikan kepada sang pengendorse dan kekurangan uangnya akan ia lunasi dengan cara mencicilnya. Namun ternyata kasus ini masih berkepanjangan hingga ia pun mengunggah klarifikasi di akun media sosialnya. Klarifikasi tersebut bahwa dirinya menerima endorse semacam judi slot hingga saat di Indonesia dirinya secara sepihak memutuskan untuk berhenti. Namun sang peminta endorse lantas tidak terima. Di satu waktu yang berdekatan, ternyata Nikita Mirzani juga mengunggah di Instagramnya seolah kode untuk Loli bertaubat dan memperbaiki diri, serta dirinya juga menghapus tato nama Loli. Selain Loli, salah satu temannya, selebgram bernama Cindy yang merupakan perantara endorse tersebut sempat diserang netizen karena Loli beberapa kali seolah menggiring opini bahwa Cindy lah yang memegang uang endorse tersebut. Bahkan hingga keluarga Cindy juga terkena dampak dari masalah ini. Untuk hal tersebut, Cindy juga memberikan klarifikasinya hingga mengunggah beberapa bukti bahwa dirinya tak ada sangkut pautnya dalam masalah Loli tersebut. Karena itu, Cindy pun sangat kecewa kepada Loli hingga dirinya tak mau berteman lagi dengan Loli. Ditambah lagi, permasalahan ini sudah berimbas semakin jauh hingga ke keluarga besarnya dan bahkan keponakannya yang masih kecil. Seolah tidak pernah henti-hentinya diterpa permasalahan, Loli yang juga sempat berniat baik mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibundanya Nikita Mirzani di momen ulang tahunnya yang ke-38 tahun beberapa waktu lalu juga tidak mendapat respon dari sang bunda. Lantas seperti apa kekecewaan yang dirasakan Loli dan seperti apa juga tanggapan Nikita Mirzani melihat putri sulungnya itu masih terus memberikan perhatian dan ucapan selamat kepada dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen
jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intense Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intense Investigasi, upaya Loli untuk memperbaiki hubungannya dengan sang bunda Nikita Mirzani yang kerap disapa Nikmir itu memang terus dilakukannya. Seperti ucapan selamat yang dituliskan Loli untuk merayakan hari jadi sang bunda di ulang tahunnya yang ke-38 tahun pada 17 Maret lalu. Meski hanya dituliskannya lewat pesan singkat yang diunggahnya dalam akun sosial media, namun itu pertanda Loli masih ingat akan ulang tahun ibundanya. Meski begitu, di antara banyaknya ucapan selamat yang diposting ulang Nikita Mirzani di akun media sosialnya, memang tak tampak ia mengunggah kembali unggahan yang dituliskan anak sulungnya tersebut. Sebaliknya, Nikita justru tengah asyik merayakan hari jadinya dengan beberapa rekan dan juga sahabat. Maka seperti inilah tanggapan Nikita Mirzani melihat putri sulungnya masih memberikan perhatian dan ucapan selamat kepada dirinya. Perasaannya ulang tahun sama aja kayak sebelum kayak tahun-tahun sebelumnya sama. Cuman kalau ini lebih berbeda karena teman-temannya komplit semua gitu. Terus ada keluarga baru gitu. Beda suasananya. Terus suasananya juga kan kalau yang tahun ini kan puasa kan. Jadi ya ulang tahunnya ya lebih lebih warm gitu, lebih hangat. Ngucapin Aska, Arkana ngucapin pagi-pagi happy birthday Ami, bla 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 gitu-gitulah gitu. Ada kado khusus nggak sih dari anak-anak? Aska belum punya uang katanya, jadi dia cuma kasih hak aja sama ciuman gitu. Loli bikin postingan miss you sama kamu. Terima kasih. Terima kasih Saniki. Bisa merayakan ulang tahun bersama para sahabat membuat Nikita Mirzani merasa bersyukur karena masih dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Dan di usia menjelang kepala 4, ia ungkap ingin belajar lebih ikhlas lagi dalam menjalani hidup. Maka beginilah kebahagiaan dan rasa syukur Nikita Mirzani saat merayakan ulang tahunnya yang ke-38 yang dihadiri banyak sahabatnya sampai membuatnya terharu hingga menangis. Romantis, bikin paling romantis, sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kalau tadi malam kali ya, pas jam 12 itu memang sholat kan. Ya pas aja di bulan Ramadan gitu, nggak tahu tiba-tiba ya sedih aja, kayak manusiawi deh kalau setiap manusia menangis gitu kan. Kalau doa pasti tiap tahun. Cuma kalau yang ini mungkin memang karena bulannya Ramadan, terus banyak sekali masalah, tapi masalahnya lebih banyak dipendam. Mungkin kalau dulu kan lebih jor-joran gitu kan, kalau sekarang kan enggak. Jadi apa-apa tuh kayak terlalu dipendam sendirian, akhirnya ketika lagi sendiri, itu juga nggak tahu teman-teman datang pas jam 12, biasanya tuh mereka datang jam 1, setengah 2 ya. Mikirnya tuh nggak bakal datang atau nggak, oh pasti datang tapi mungkin nanti jam 1, ternyata pada on time semua gitu, jadi ketahuan gitu kan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen
jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.